ini jahat banget gitu. Kenapa? Karena ini memanfaatkan selain yang pertama orang yang tamak, kita kadang-kadang mikir ya, oh ya pantas saja dia kena di tamaknya. Tetapi di satu sisi orang-orang yang baik hati, yang tulus, yang nggak ngerti, yang polos gitu ya, dihajar dengan jiwa sosialnya. Saya sangat penasaran deh. Ini investasi yang kecenderungannya berbahaya buat kita, dalam tanda kutip mungkin bodong, mungkin akan jatuh pada waktunya gitu. Itu ciri-cirinya gimana sih, Ko Fandi? Ada yang bilang kalau misalnya yang returnnya besar itu yang biasanya yang bodong. Nah, ada yang bilang seperti itu, kita nggak ngerti sih ya. Atau tadi yang seperti Ko Fandi bilang MLM atau seperti apa? Silakan Ko Fandi. Nah, sebelumnya saya ingin bahas tentang income dulu ya. Income itu sebenarnya ada 4 gitu ya. Yang pertama itu ada active income gitu. Pendapatan yang kita terima karena kita ini aktif bekerja gitu. Misalnya seperti sekarang gitu ya, from 9 to 5 dari 9 pagi sampai 5 sore, ataupun dari lembur gitu ya, ataupun pendapatan lain side hustle dari jam 5 sore sampai jam 9 malam misalnya. Gitu bisa jadi kita ini bisnis, karir, entrepreneur, kita ini freelance gitu ya, waktu setelah jam kerja selesai ataupun waktu weekend gitu. Nah, terus atau misalnya kita ini bekerja juga jadi broker properti atau asuransi atau content creator di YouTube dan lain-lain. Tapi yang kedua kita itu juga ada portfolio income, gitu. Income yang sebenarnya untung secara di atas kertas. Misalnya setelah kita aktif bekerja, kita operasional cost kita udah lancar, cash flow kita positif, maksudnya pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran. Berarti kan ada uang lebih nih. Uang lebih ini kan biasanya kita sisihkan untuk dana darurat, untuk kita misalnya untuk operasional dan lain-lain. Nah, ternyata masih ada sisa nih. Nah, itu kita investasikan. Gitu. Apakah itu di tanah atau properti yang harganya terus meningkat, apakah itu di saham atau di logam mulia, emas dan sebagainya, atau di kripto atau NFT atau barang berharga lainnya. Nah, tapi kalau ini naik itu masih di atas kertas. Gitu. Itu namanya portfolio income. Gitu. Tapi ada juga yang passive income. Jadi ketika itu kita cairkan, nah itu adalah pendapatan ketika kita terima tanpa kita aktif bekerja. Misalnya kayak tadi, kita punya saham, sahamnya naik kita jual gitu ya. Nah itu kan berarti kita ada income yang kita nggak perlu bekerja, kita beli di awal ternyata harganya sekarang naik. Ataupun saham itu juga ada dividen gitu tiap tahun gitu ya. Perusahaan yang kita taruh, kita punya saham di situ ada RUPS, lalu perusahaan untung segini, lalu setiap pemegang saham diberikan keuntungan berupa dividen, atau misalnya bunga deposito, atau kita tadi beli properti disewakan gitu ya, apakah ruko, apakah rumah yang jadi kos-kosan gitu, apakah tanah atau gudang yang disewakan. Nah itu kan kita dapat income, itu namanya passive income gitu. Jadi bisnis yang bisa jalan tanpa keterlibatan kita secara full time seperti itu. Tapi yang keempat ini ya jangan lupa gitu ya, karena ini juga Batra Yuda gitu ya, banyak teman-teman anak-anak Tuhan di sini ada miracle income. Gitu. Miracle income seperti apa? Tentunya itu juga sudah sering kita bahas gitu ya. Ketika kita taat sama Tuhan, misalnya ketika kita bayar perpuluhan kita kembalikan. Gereja Marsyaron meyakini ini perpuluhan ini kita kembalikan, gitu. Kita bukan memberi. Gitu. Karena Tuhan sudah memberi 100%, kita kembalikan 10%. Nah, ada ternyata banyak cerita kesaksian mujizat-mujizat di situ gitu ya, bahwa tahu-tahu Tuhan memberikan mujizat apa gitu, dapat kerjaan apa atau dapat gandau apa gitu. Nah itu tipe yang keempat gitu. Nah sekarang kita masuk ke investasi bodong gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Nah dari sini sebenarnya kita bisa lihat kita ini rata-rata kepelesetnya di ke passive income gitu ya. Ke passive income. Kenapa? Gitu karena zaman sekarang ini semua memberikan kemudahan gitu. Tapi ini ada di poin nomor 2 ya. Jadi saya ceritain dulu deh. Ciri-ciri investasi yang bodong. Gitu. Bagaimana kita kenali? Yang pertama adalah too good to be true. Gitu. Too good to be true terus saya seperti mimpi di siang bolong. Gitu ya. Ini nggak ada apa-apa. Tahu-tahu loh ini kok besar banget gitu loh. Seperti itu secara bunga kayak tadi ya. 1% per hari loh. Gitu. Terus atau 30% per bulan. Gitu. Kita kerja setengah mati kadang income kita cuma 5%, cuma 10%. Itu pun kadang juga ada customer yang utang, customer yang kabur gitu. Tapi justru malah yang too good to be true ini malah aneh gitu ya. Harusnya kita alarm kita ini tet gitu. Itu tuh harusnya ingetin kita bahwa
ini ada sesuatu yang nggak wajar gitu. Kalau itu di komik kan ada namanya spider tingling gitu ya untuk Spider-Man. Jadi harusnya sense kita ini pasti ada sesuatu yang nggak benar ini begitu. Ini kenapa dia bisa seperti itu kan? Pasti logikanya seperti ini. Kalau misalnya ini ada bisnis yang memang cuannya besar banget, kenapa dia nggak mau kerjakan sendiri? Gitu ya? Kenapa dia nggak mau misalnya pinjam kolateral dari bank, gitu ya? Dia serahkan jaminannya ke bank lalu dia puterin dengan lebih luar biasa lagi, gitu. Seperti itu. Nah ini lanjut ke nomor 2, gitu. Yang rasanya terlalu indah, itu ternyata yang kedua pastinya menggoda rasa tamak kita. Gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tetapi dalam grup WA atau grup Telegram, gitu, yang misalnya investasi bodong ini itu pasti udah kelihatan. Kenapa? Yang diarahkan itu selalu cuan gitu ya, gitu. Dan ini mumpung ini adalah tagline salah satu investasi yang sekarang lagi diblokir atau di blacklist oleh Bapepti. Jadi selalu kamu nggak pengen punya Ferrari, gitu ya. Sorry sebut nama ya. Itu kamu nggak pengen punya rumah mewah, nggak pengen punya kapal pesiar, nggak pengen ke ini. Jadi kita tuh selalu didorong untuk rasa tamak kita ini selalu dipupui untuk sesuatu yang hal-hal di mana dan kita tahu afiliator yang flexing dan sebagainya, padahal itu juga ternyata kebongkar, itu belum tentu hartanya sendiri. Dia bagi-bagi duit, saya tadi sempat baca, ternyata setelah selesai syuting duitnya diminta lagi, begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang kedua ini juga, oke, saya ini tidak tamak misalnya, saya ini bisa menguasai diri, tetapi orang-orang yang investasi bodong tidak kalah pintar, gitu. Dia menghantam di jiwa sosial kita. Kamu nggak pengen bisa ini misalnya anterin papa mamamu ke Israel misalnya. Kamu nggak pengen bisa membiayai papa mamamu jalan-jalan di Eropa atau gimana. Kamu nggak pengen bisa donasi gereja. Gitu. Gereja kan lagi renovasi misalnya atau lagi butuh banyak ini loh, investlah di sini. Uangmu itu tidak perlu kamu belikan mobil mewah, tetapi uangmu donasikan untuk gereja, bantu orang tua, bantu adikmu yang masih kuliah. Nah, hal seperti itu terus terang ya, sorry saya ngomong, ini jahat banget. Gitu. Kenapa? Karena ini memanfaatkan selain yang pertama, orang yang tamak, kita kadang-kadang mikir ya, oh ya pantas saja dia kena di tamaknya. Tetapi di satu sisi, orang-orang yang baik hati, yang tulus, yang nggak ngerti, yang polos gitu ya, dihajar dengan jiwa sosialnya gitu. Ini duitnya bukan untuk kamu, malah jujur aja saya mungkin pernah katakan juga di radio ini bahwa ada orang-orang yang sharing gitu ya, gitu. Saya ini dapat berkat Tuhan loh, saya bisa beli ini, saya bisa antar orang tua saya jalan-jalan. Kamu nggak pengen seperti saya? Ini berkat Tuhan ini. Nah, terus terang menurut saya ini jahat banget gitu ya. Dengan seperti ini mereka kejeblos dan akhirnya suatu saat ternyata begitu kejeblos dia ngomongin, ingat. Gitu. Salah satu risiko investasi ini high risk, high return. Selain high return juga high risk. Nah, begitu dikembalikan ke itu, mereka juga yang jadi korban ini kan termangu-mangu gitu ya. Gitu ya, melongo nggak bisa apa-apa. Gitu. Itu yang kedua ya. Betul. Yang ketiga, itu selalu dirangsang untuk top up dan top up. Gitu. Awalnya itu terasa indah. Gitu. Begitu ini misalnya kita sekian, misalnya awalnya 1 juta, ternyata returnnya beneran 30%, dikasih 300.000 misalnya. Terus selalu dimotivasi untuk top up. Kamu nggak sayang gitu. Ini kan cuma 1 juta. Bayangkan kalau duitmu 10 juta. Gitu. Baliknya 3 juta loh. Begitu. Nanti begitu cemplungin 10 juta ditawari lagi, kamu nggak mau 100 juta. Uangmu kembali 30 juta. Gitu. Nanti ditawari lagi, kamu nggak mau 3M. Jadi orang bela-belain pinjam online, bela-belain jual rumahnya satu-satunya gitu ya, atau mobilnya satu-satunya, atau rela pinjam dengan bunga tinggi untuk dapetin return yang 30%. Gitu. Bayangin, mungkin dipinjol berapa? Katakanlah harus bayar bunga 10% atau 15%. Akan udah nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Saya nanti akan dapat cuan 30% loh. 15% saya bayarin, yang penting saya dapat uang tinggi dulu. Ternyata akhirnya nyantol uangnya. Gitu. Yang keempat, perusahaan dan produk yang tidak jelas, tidak terdaftar di Bapepti, tidak terdaftar di OJK. Salah satu, ini yang saya kadang-kadang geleng-geleng gitu ya.
mengatakan bahwa sengaja kita nggak daftarin. Kenapa? Ini jelek-jelekin negara sendiri. Nah itu kan kita juga jengkel juga gitu ya. Di negara ini pengurusan izinnya sulit. Wow. Terus saya boleh ngomong ya nama negaranya apa gitu ya. Karena ini ini akhirnya kita urus dengan izin dan konsultan dari Rusia gitu. Saya kadang-kadang langsung tepuk jidat ya ampun. Kita udah tahu misalnya Rusia ini negara orangnya karakternya seperti apa gitu ya, keras dan sebagainya gitu ya. Gitu, dan kita uang kita loh katakanlah yang dicemplungin cuma 10 juta misalnya. Terus ada apa-apa? Apa kita ini mau berangkat ke Rusia? Gitu. Terus kita berhadapan dengan orang-orang Rusia yang gede-gede itu. Kalau beneran itu di Rusia ya. Gitu. Itu ya ini gitu, akal sehat kita di mana? Gitu. Tapi kayak tadi begitu kita kena di kesentil di rasa tamak kita atau kesentil di jiwa kita yang ingin memberi dan jiwa sosial kita, mata jadi gelap. Mata rohani jadi gelap, mata jasmani juga jadi gelap, gitu ya. Nah itu yang keempat, gitu. Kelima, mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, gitu. Padahal kita tahu gitu ya, bikin bisnis apapun gitu ya, bisnis online dan sebagainya, itu keuntungan nggak mungkin dalam waktu singkat, gitu. Nah, yang next ya supaya nggak kepanjangan, tidak ada keterangan tertulis di tentang lembaga pengawas keuangan. Ini kita juga udah tahu ya. Ada apa-apa harusnya kita cek di Bapepti atau cek di OJK. Dan yang terakhir diminta selalu untuk mencari member baru, multi level marketing. Ada multi level yang benar, ada yang bagus gitu ya. Tetapi ketika ada satu produk atau jasa dibungkus dengan kemasan multi level, lalu produk barang atau jasanya kita tinggalin dan akhirnya kita lebih ke arah mencari downline untuk supaya kita dapat ekstra tambahan atau malah justru hasilnya lebih banyak ketika kita dapat dari downline. Nah itu justru yang berbahaya. Gitu. Kenapa? Multi level kan sebenarnya ujungnya adalah kita punya produk atau barang jasa yang bagus, lalu kita ini jual produk itu lewat multi level atau lewat downline. Tetapi kalau barang dan jasanya udah gini aja, yang penting investasi ini, yang penting kamu jadi member dulu, jadi downline-nya saya, gitu. Nanti tanpa kamu harus masuk ke situ, kamu pun ketika jadi downline saya, kamu bisa udah bisa dapat uang, gitu ya, dapat pemasukan. Yang penting kamu setor sebagai ini syarat untuk jadi downline, dan itu juga kadang-kadang nggak kecil, begitu. Nah, hal seperti itu yang akhirnya orang-orang juga kejeblos, begitu. Wah, ini harus hati-hati banget ya. Harus hati-hati, benar. Informasi yang beredar ini benar-benar banyak banget, Sobat Reida. Kalau kita nggak filter, kalau kita nggak benar-benar belajar satu persatu, nggak mendalami, terus disenggol awalnya kalau sama nggak Ferrari, sama membahagiakan orang tua biasanya, Kofandi, 2 poin itu. Jam tangan dong, 7 miliar dong. Mobil biasa aja saya berat-berat parkir, apalagi Ferrari. Jalanannya saya jeglongan. Taruh di kotak kaca. Tapi kalau yang kedua ini, waduh, ini bener, kalau saya ya, Kofandi ya, misalnya belum ada kayak gini ya. Waduh, kalau yang kedua ini siapa yang nggak kepengen bahagiain orang tua, siapa yang nggak kepengen berangkatin orang tua liburan gitu ya. Dari tadi waktu Kofandi menjelaskan gitu ya, Nathan udah berangan-angan tuh. Aduh. Saya bakar sate aja kalau saya. Nah, baiklah, itu dia Sobat Reida seputar investasi, bagaimana anak Tuhan memandangnya. Harus hati-hati ya. Financial freedom itu bagi saya rada-rada nggak alkitabiah gitu ya. Rada memang tidak alkitabiah. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.